Halo teman-teman, ya jadi di sini aku ingin bikin video ala kadarnya mengenai pilihan apa aja sih setelah lulus SMA gitu. Ya ini video ya kayak gini gitu lah. Mau berbagi aja sih tepatnya, kayak berdasarkan pengalaman dan juga beberapa artikel yang aku baca gitu kan. Nah, setelah kelulusan SMA itu kan biasanya kita tuh merasakan atmosfer yang berbeda gitu ya, yang biasanya setiap pagi kita bangun tidur, ya tiap hari bangun tidur sih ya, maksudnya ya kayak mau siap-siap sekolah, mandi, mungkin ada yang udah ngerasain terlambat atau segala macem, makan di kantin dan segala macem, dan semua rasa itu kayak perlahan menghilang dan kita harus kayak terbiasa gitu. Nah, mendekati kelulusan SMA biasanya kan yang kita pikirin tuh ada dua ya. Yang saya biasanya di masyarakat tuh kayak mau lanjut kuliah atau kerja. Padahal rencana setelah lulus SMA tuh tidak hanya itu aja gitu loh. Banyak hal yang bisa dieksplorasi, lebih banyak pilihan lagi yang akan membawa kita tuh ke tujuan yang lebih besar terkait masa depan gitu. Nah, kita tuh harus mulai cari tahu sungguh-sungguh apa sih yang sebenarnya diinginkan setelah lulus SMA tuh. Perlu banget juga dengerin kata hati lebih dulu. Bagaimanapun juga ini nanti tuh tentang kalian dan masa depan kalian. Kalian yang akan menjalaninya gitu kan. Maka putusin dengan bijak sebelum benar-benar melangkah. Nah, ini dia teman-teman, pertimbangan atau pilihan yang bisa kalian pilih untuk membantu rencana kalian setelah lulus SMA. 1, seperti biasa itu akan ada pilihan lanjut kuliah. 2, langsung bekerja. 3, buka usaha sendiri. Dan 4, kalian bisa ambil gap year. Ya, pilihan pertama ada pilihan lanjut kuliah. Pilihan ini emang sering diangkat bahkan sejak kamu masuk bangku SMA ya kan. Berbagai informasi mengenai perguruan tinggi negeri ataupun swasta udah mulai berdatangan. Kamu juga kadang bertanya-tanya pada diri sendiri gitu gak sih, sebetulnya apa sih minat dan kemampuanmu? Coba deh untuk kenali potensi diri, kemudian dari situ pilihanmu lebih mengerucut. Tinggal nanti cocokkan dengan apa yang benar-benar kamu senangi. Barulah setelah itu kamu mencari informasi terkait jenis kuliah yang diinginkan. Apakah nanti ke universitas, atau bisa di sekolah tinggi, politeknik, institut, maupun akademi. Pilihan tempat kuliah tentu akan berdampak pada besaran biaya kuliah yang harus disiapkan sama orang tua kita. Umumnya biaya kuliah di universitas itu lebih tinggi dibandingkan tempat kuliah lainnya. Tapi coba kamu juga googling, cari tahu persiapan kuliah itu apa aja, dan sering-sering tanya sama senior yang udah pernah kuliah juga atau sedang menjalani kuliah, karena itu membantu kita untuk mempersiapkan lanjut kuliah. Dan kemudian dalam hal ini kalian perlu banget untuk masukkan dalam perencanaan pribadi kalian terkait kuliah, yaitu penentuan dari diri kita ya. Cari tahu minat bakat kita, kemudian tempat kuliah yang dituju, terus jurusan yang diinginkan, serta yang gak kalah pentingnya yaitu ketersediaan biaya kuliah. Keempat hal itu bisa jadi pertimbangan kita. Apakah rencana langsung kuliah cukup ideal untuk kondisi dirimu saat ini? Di pilihan kedua itu ada langsung bekerja. Pilihan ini kadang muncul karena kondisi perekonomian keluarga kita yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan. Dorongan ingin mandiri secara ekonomi juga kerap menjadi pertimbangan mengapa sebagian lulusan SMA justru memilih langsung bekerja. Hanya saja kamu perlu juga memperhitungkan jenis pekerjaan yang tersedia untuk lulusan SMA. Jumlahnya tidak begitu banyak, meski tidak bisa juga dibilang sedikit. Perusahaan swasta
cukup membuka peluang kerja bagi tamatan SMA pada beberapa posisi seperti administration, customer service, cleaning service, office boy, pelayan, operator pabrik, dan sebagainya. Namun, jika kamu berpikir untuk membangun karir, tetap berusaha mengumpulkan dana supaya kamu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini terkait besaran penghasilan yang kamu dapat dari pekerja. Gaji lulusan SMA, lulusan D3, dan sarjana pasti berbeda juga meski menekuni bidang yang sama. Nah, di bidang ketiga ini yang bisa kalian pertimbangkan juga jadi entrepreneur atau buka usaha sendiri. Pintar membaca peluang dan mewujudkannya dalam sebuah bisnis bisa dilakukan siapa aja. Apalagi kalau kamu punya jiwa wirausaha yang tinggi ya. Kamu tentu juga udah membacakan banyak kisah sukses pebisnis yang berlatar pendidikan tamatan SMA. Kepandaian berbisnis tak jarang bermula dari keuletan dan ketekunan seseorang merintis usaha dari nol. Apalagi di era sekarang ini, kehadiran platform marketplace turut mendukung perkembangan bisnis online. Modal minim sekalipun, kamu tetap bisa membuka usaha, misalnya dengan menjadi reseller atau dropshipper, ataupun yang lainnya. Bidang bisnis juga terbuka lebar, mulai dari makanan, fashion, hobi, hingga jasa. Berkat kecanggihan teknologi ini, hampir semua produk dan jasa bisa diperjualbelikan dengan mudah. Boleh jadi sebagian dari kamu sudah menjalani usaha kecil-kecilan sejak SMA ketika usaha yang kamu geluti mulai berkembang. Mungkin ini saatnya yang serius untuk memperbesar bisnis itu. Sah-sah aja ketika kamu menempatkan bisnis tersebut sebagai bagian dari planning setelah lulus SMA. Siapa sih yang gak bangga bisa menghasilkan uang sendiri di usia muda, ya kan? Kalau kamu ingin menggeluti bidang ini, kamu juga perlu upgrade ilmu dan peluang segala macam di sekitar yang bisa kamu ambil. Nah, di bidang keempat ini ada pilihan ambil gap year. Pernah dengar nggak tentang gap year? Jadi istilah ini tuh mengacu pada waktu yang diambil untuk beristirahat dari suatu rutinitas dalam waktu yang relatif lama. Namun, dalam konteks setelah lulus SMA, gap year sering diartikan sebagai penundaan waktu kuliah minimal 1 tahun. Ada yang mengambil ini karena terpaksa, misalnya karena tidak diterima PTN dan menunggu tahun depan untuk coba lagi. Ada juga yang melakukannya secara terencana. Bahkan juga ada karena faktor yang lainnya. Meski opsi gap year ini kurang populer bagi lulusan SMA, tetapi boleh juga loh kamu ini tuh jadi pilihan atau pertimbangan kalian. Perlu digarisbawahi juga, menunda kuliah 1 tahun bukan berarti kamu tuh menganggur. Justru ada banyak kegiatan positif yang dapat kamu lakukan. Mungkin bisa aja kamu ngambil kursus, bisa jadi relawan, atau bisa ikut pelatihan kerja, atau bahkan bisa langsung bekerja sambil ngumpulin uang untuk kuliah. Gap year juga membantu kamu mengeksplorasi diri lebih jauh, terutama terkait minat bakat dan tujuan hidupmu ke depannya mau gimana. Boleh dibilang gap year ibarat investasi waktu yang berharga, sehingga bisa jadi momen yang mengubah hidupmu jika kamu memanfaatkan periode itu dengan maksimal, dengan produktif, gitu. Dan ini juga salah satu langkah yang aku ambil beberapa waktu yang lalu, karena ada faktor tertentu. Gitu deh, coba kalian nanti review lagi, dan kalian sering cari tahu apa aja persiapan kalian untuk melangkah ke depan. Nah, itu tadi beberapa pilihan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Kamu sudah menentukan kemana akan melangkah? Atau masih belum dapat jawabannya? Kamu juga perlu sering-sering cari informasi ya, karena sekarang tuh banyak banget informasi dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, sama ada kuota. Oh ya, jangan lupa cari tahu lebih banyak mengenai minat kamu, konsultasi atau minta pendapat sama kerabat yang lebih senior dengan kamu, baik yang sudah lulus ataupun yang masih kuliah, ataupun yang sudah bekerja. Gimana pengalaman mereka, pasti mereka akan membagikan pengalamannya kepada dirimu. Dan di sini saatnya kamu memilah mana yang baik untuk kamu ke depannya. Good luck dan sehat selalu.